Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Aryo. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kepangudiluhuran tema 5. Tentang apa? Ya, tentang sikap bijaksana. Kita lihat ada gambar para bruder ini ya, yang sedang ditahbiskan. Tema utamanya sikap bijaksana, subtemanya adalah berserah diri pada Tuhan. Nah, apa itu kebijaksanaan? Yuk kita lihat. Nah, kebijaksanaan adalah rahmat Allah yang harus dimohon dalam doa dan dilatih dalam suasana doa. Maka bersikap bijaksana artinya apa? Bersikap bijaksana artinya mempertimbangkan segala sesuatu sebelum melakukan atau memutuskan suatu perkara. Maka anak-anak kalau akan bertindak, kalau akan bertingkah laku, kita harus pertimbangkan. Nah, ini kita memiliki sikap bijaksana. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana toh kelahiran kongregasi FIC itu yang selama ini kita ikuti. Nah, pada mulanya Monsinyur Rutten mempunyai 2 postulan, yakni Huken dan dari Tilburg dan Van Weg. Apa itu postulan? Siapa tahu? Postulan itu adalah calon bruder. Nah, keduanya dikirim oleh seorang pastor dari Tilburg. Lalu pada tanggal 23 November 1840, Monsinyur Rutten mempersembahkan misa kudus kepada kedua postulan di ruang doa. Nah, ruang doa itu kebetulan sudah diberkati oleh Dekan Van Baer dari Gereja Santo Servatius pada tanggal 21 November 1840. Nah, tanggal 8 Desember 1840, kedua postulan itu mengenakan jubah dan pergi ke jalan-jalan di Maastricht, Belanda untuk mewartakan kabar sukacita. Nah, ini kedua postulan yang sudah berprasetya. Akhirnya tanggal 21 November tersebut dijadikan sebagai hari lahir kongregasi FIC. Nah, tokoh pendiri FIC itu adalah Monsinyur Ludovicus Rutten dan Bruder Bernardus Huken. Ini gambarnya. Dan yang kecil itu adalah Monsinyur Ludovicus Rutten dan sebelahnya adalah Bruder Bernardus Huken. Para bruder FIC itu berlindung kepada Santa Perawan Maria yang terkandung tak bernoda. Lalu anak-anak, bagaimana kalau ingin menjadi bruder? Seorang bruder akan menjalani pendidikan meliputi apa saja? Nah, ini yang pertama masa persiapan, yaitu disebut masa postulan selama 1 tahun. Kemudian masa novisiat kanonik. Nah, ini para calon bruder diberi pendidikan tentang kebruderan. Ketiga, masa novisiat lanjutan selama 1 tahun juga. Nah, ini lebih pada diberi ajaran, dibimbing dalam sikap hidup religius. Dan yang terakhir adalah masa juniorat. Jadi setelah 3 tahun mengalami pendidikan tentang kebruderan, maka di masa juniorat ini
yang 3 sampai 6 tahun ke depan akan ada prasetya, jadi kaul sementara. Nah, jika setelah prasetya sementara ini berlanjut, maka kemudian ada yang namanya tak bisa hidup kekal. Artinya ya selamanya akan menjadi seorang bruder. Di dalam hidup kita harus berserah diri kepada Tuhan, seperti yang dialami oleh para bruder. Contohnya apa? Mari kita lihat bersama. Yang pertama, berdoa sebelum melakukan sesuatu. Nah, berdoa sebelum melakukan sesuatu. Maka setiap kali kita mengawali pelajaran, kita akan berdoa bersama. Yang kedua, percaya kepada kehendak Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong segala usaha kita. Itu adalah berserah diri pada Tuhan. Dan yang ketiga, tidak putus asa kalau mengalami kegagalan. Anak-anak pernah mengalami kegagalan? Misalnya mengerjakan pelajaran matematika kok tidak bisa, kita harus berusaha, tidak boleh putus asa. Itu yang namanya berserah diri kepada Tuhan. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Halo, selamat pagi anak-anak SD PL Santo Yusuf. Anak-anak kelas 3 ketemu lagi sama Miss Marta. Hari ini kita mau belajar komputer. Kita mau mengenal Microsoft Word. Berkenalan dengan Microsoft Word. Mengenal tools pada aplikasi Microsoft Office Word. Pertama, Miss Marta mau jelaskan dulu apa itu Microsoft Word. Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata yang dikembangkan oleh Microsoft. Microsoft Word ini biasanya dilambangkan dengan gambar sebagai berikut. Nah, atau seringkali Miss Marta menyebutnya dengan huruf W besar. Anak-anak masih ingat? Sebelum kita praktek menuju pengetikan praktek langsung, kita akan mengenal dulu bagian-bagian Microsoft Word, fungsi di setiap icon dan tools. Apa saja yang terdapat dalam setiap bagian Microsoft Word? Apa saja fungsinya? Marilah kita lihat di sini. Bagian-bagian menu pada tampilan lembar kerja utama. Ini yang penting untuk kita ketahui bersama. Inilah lembar kerja utama, tampilan lembar kerja ketika kita membuka Microsoft Word. Tentu saja di sini masih terlihat lembar kosong. Karena apa? Karena kita baru akan menggunakannya. Pertama, yaitu adalah menu icon. Pada tab menu Microsoft Word, kita akan membuka file. Ini file seperti ini. Di dalam file ini banyak sekali yang terdapat di sana. Banyak icon-icon yang terdapat di menu file. Ada save, save as, open, close, info, resend, new, print, save and send, help, option, exit. Setelah file, di sampingnya ada home. Di dalam home ini juga terdapat beberapa icon-icon yang ada di Microsoft Word. Marilah kita lihat bersama. Nah, di dalam home terbagi menjadi 3. Yang pertama, clipboard. Di dalam clipboard ini ada paste, copy, cut, format painter. Yang kedua ada font. Nah, di dalam font ini
kita bisa mengedit bentuk huruf. Mau bentuk hurufnya seperti apa, mau ukuran hurufnya seperti apa, mau hurufnya dikecilkan atau dibesarkan, mau pakai huruf besar atau huruf kecil, bisa kita edit di dalam font ini. Kemudian paragraf di dalam paragraf ini kita bisa mengatur paragraf, mau memberi balet, memberi numbering, mau menengahkan atau merata kanan, rata kiri, rata tengah, semua ada di dalam paragraf ini. Kemudian ada style editing yang termasuk di dalam menu home. Yang ketiga adalah insert. Keempat, design. Yang kelima, page layout. Yang keenam, reference. Ketujuh, mailing. Kedelapan, review. Dan kesembilan, view. Nah, demikian anak-anak pelajaran komputer dari Miss Marta.